Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edgar dipimpin berdoa sebelum pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik, selanjutnya kita absensi dulu ya. Satu. Nafasa. Reno, saya. Revalina, Rina, Kevin. Sebelum pembelajaran kita lakukan tes briefing dulu ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Kalian sangat kompak sekali. Teman hari ini kita akan belajar terkait dengan P5. Siap ya? Siap. Kemudian temanya yaitu terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Topiknya memakai plastik secara bijak. Memakai plastik secara bijak. Sebelum ke materi, saya ada pertanyaan. Silakan nanti mengangkat tangan kemudian dijawab. Pertanyaannya, dilihat dari jenis sampah, ada berapa jenis sampah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah? Silakan angkat tangan kemudian dijawab. Ya, Suci. Silakan. Ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dan sampah anorganik. Betul ya? Jadi sampah itu ada dua jenis. Kalau dikelompokkan atau dikategorikan, sampah organik dan sampah non-organik. Selanjutnya kita bahas terkait dengan tujuan proyek hari ini. Tujuannya yaitu untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya penggunaan plastik secara bijak, sekaligus sebagai solusi terhadap permasalahan tentang sampah plastik. Sebagai pengingat bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua manusia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Jadi itu tujuan daripada proyek ini. Kemudian yang selanjutnya, target pencapaian proyek. Target pencapaian proyek. Dalam proyek ini diharapkan kepada peserta didik dapat menerapkan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan kreatif. Itu target pencapaian proyek kita hari ini. Alur proyek kita hari ini yang akan kita lewati yaitu tahap pertama itu pengenalan, kemudian tahap kedua kontekstualisasi, kemudian yang ketiga aksi, kemudian yang keempat nanti refleksi, kemudian yang terakhir tahap tindak lanjut. Jadi semua tahap ini kita lewati bersama-sama. Kemudian ini terkait dengan dimensi dan elemen P5. Tahu dimensinya? Ini bisa dibaca sendiri. Ini. Pertemuan ini kali ini kita akan melakukan tahap pengenalan. Nanti Bapak kasih LKPD, Bapak
nanti silakan ikuti sesuai dengan petunjuk. Ya, jadi LKPD-nya seperti ini. Ini sudah ada keterangannya, kemudian sumber pembelajarannya di sini, kemudian lembar kerjanya ini yang di bawah. Paham ya? Boleh, silakan dikerjakan. Selanjutnya, tahapnya yaitu terkait dengan tahap kontekstualisasi. Jadi, Bapak kasih LKPD nanti lembar kerjanya, kemudian di dalam petunjuk tersebut kalian menonton video yang sudah saya siapkan. Setelah selesai menonton video tersebut, silakan diisi lembar kerjanya. Paham ya? Kemudian petunjuk tugasnya atau LK-nya, LKPD-nya sudah saya bagikan tadi. Silakan nanti setelah kalian menonton video yang sudah saya putar, nanti LKPD-nya dikerjakan ya. Bisa dipahami? Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng bagi lingkungan sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran baik di tanah, air maupun udara. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah karena dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi pertumbuhan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Haidut, sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak karena peningkatan produksi produk plastik sekali pakai mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengolahnya. Setiap tahun sampah plastik membunuh jutaan hewan, mulai dari burung, ikan, hingga organisme laut. Berdasarkan National Geographic, hampir 700 spesies hewan, termasuk yang terancam punah, diketahui telah terkena dampak sampah plastik. Mikroplastik pun telah ditemukan pada lebih dari 100 spesies air, termasuk ikan, udang, dan kerang yang umum di pantai. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik menjadi ancaman nyata bagi manusia. Selain berbahaya bagi hewan, khususnya makhluk laut, ada juga bahaya lain yang sampah plastik. Apa saja? Kita cari tahu bersama yuk. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lainnya ya. Dari mana datangnya plastik? Kita bisa menemukan sampah plastik dari kemasan produk makanan, botol minuman, dan pembungkus produk lainnya. Berdasarkan laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, plastik terbentuk dari unsur-unsur seperti karbon, oksigen, hidrogen, klorin, metan, dan klorin. Sebagian dari bahan dasar pembuatan plastik berasal dari minyak bumi dan gas alam. Jenis minyak bumi yang digunakan sebagai bahan baku pembuat plastik yaitu nafta. Proses terbentuknya yaitu dilakukan proses pemurnian pada kilang minyak atau refinery terhadap minyak bumi bersama dengan gas bumi dihasilkan produk-produk petrokimia seperti etana, propana, dan berbagai produk petrokimia lainnya. Selanjutnya, etana dan propana dipecah dengan menggunakan suhu distribusi sehingga membentuk etilena dan propilena. Dalam reaktor etilena dan propilena yang terbentuk digabungkan dengan katalis membentuk polimer plastik yang selanjutnya menjadi biji plastik yang terbentuk kemudian diproses menjadi aneka produk plastik seperti sisir, bola plastik, kantong plastik, sampul plastik, ember plastik, dan sebagainya. Bahaya sampah plastik bagi lingkungan. Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng,
Bagi lingkungan, sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran baik di tanah, air, maupun udara. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah karena dapat menghalangi resapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Mencemari lautan. Sampah plastik memberi sumbangsi 90% sampah yang ada di lautan. Berbeda dengan sampah plastik pada tanah yang mungkin tidak terkena sinar matahari jika tertimbun. Selanjutnya kita ke tahap aksi. Di dalam tahap aksi kalian sudah berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian tugas kalian yaitu membuat poster dari aplikasi Canva. Jadi poster dari aplikasi Canva tentang tema P5 kita, yaitu apa tadi? Tentang sampah plastik. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya memakai plastik secara bijak. Selanjutnya silakan disiapkan HP-nya, kemudian buka di aplikasi Canva. Setelah itu membuat poster sesuai dengan LKPD masing-masing kelompok. Silakan dimulai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan LKPD. Kemudian penilaian nanti secara kelompok dari saya. Bisa dimengerti ya? Silakan dikerjakan. Gimana kelompok 2? Aman? Kelompok 1 tadi ada masalah? Aman ya? Kelompok 2? Aman? Kelompok 1 tadi ada masalah? Aman ya?
silakan ditunjukkan hasil karyanya. Silakan diangkat. Baik, selanjutnya kita melakukan tahap refleksi. Di dalam tahap refleksi, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Kita mulai dari kelompok 2 dulu ya, untuk presentasi. Jadi nanti kelompok 2 menempatkan dirinya, posisinya, kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Iga Setiawan, Elvira Buja. Saya Rama Sakina. Saya Susulan Bali. Saya Nasibah Isra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Untuk teman saya dipersilakan. Tanggal 15 Januari 2025, kerja 1, lembar kerja 1 diperintahkan untuk tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan lembar kerja 2 mengidentifikasi jenis-jenis plastik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 17 Januari 2025, rapat kami diminta untuk membuat poster. Adapun cara mengurangi sampah plastik yaitu 1. Dari unsur individu menggunakan tas belanja sendiri dari tas kain atau tas anyaman. Yang kedua, dari unsur komunitas membuat program mendaur ulang plastik. Dan yang ketiga, dari unsur pemerintah pengembangan infrastruktur daur ulang. Ini dia untuk hasil karya poster dari kelompok 2 dengan tema segera kebersihan 12 sama pada tempatnya. Penonton bisa melihatnya secara langsung dan menilainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita melakukan tahap evaluasi. Di dalam tahap ini nanti hasil karya kalian, poster yang dari aplikasi Canva, nanti silakan diupload ke media sosial kalian masing-masing. Bagaimana? Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, hasil karya kalian yang kedua terkait dengan riset tadi, riset sederhana tadi, nanti dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Jadi nanti diketik, kemudian dikumpulkan ke saya biar saya dapat menilai. Kemudian yang ketiga, proyek kalian secara keseluruhan sudah bagus, sudah berjalan dengan baik. Hanya ada catatan-catatan kecil, tetapi itu tidak mengurangi daripada esensi tema kita. Oleh sebab itu, mari kita beri untuk aplaus kepada diri kita